Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Guten Morgen. Aduh, kencengnya. Seruput dulu kopinya. Diseruput dulu kopinya. Yang sudah hadir silakan angkat tangan. Kok cucu. Siapa saja yang sudah hadir di sini, kita bakal bicara. Selamat pagi, kita mulai ya. Ya. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali dengan kita di sini. Katanya ku milik siapa? Ku milik Selamat siapa? pagi juga bos. Miliknya Pak Bos. Pak Bos. Hari ini kita di akhir pekan, katanya ada typhoon nomor 2 ya. Namanya apa tuh? Aduh, namanya tak lu. Ingu ya? Ingu. Dibacanya Ingu ya, Bu? Ingu. Ingu. Apa namanya? Kakatua. Burung kakatua. Terus terjemahan ke Mandarin? Burung kakatua. Burung kakatua bahasa Mandarinnya apa? Bukan Ingu ya? Enggak lah, ada anak kecil, nggak boleh. Soalnya ada anak kecil. Kalau misalnya diterjemahin dalam bahasa Mandarin, Katanya papaku payah nih. iya. Ngomongannya kok ini ya, agak dikit-dikit parno di pagi-pagi gitu. Jadi, burung kakatua itu nggak bisa diterjemahkan secara harafiah. Itu akan membuat orang Taiwan bingung. Apa tuh? Kok ada sedikit-sedikit apa konotasi Miring. negatif gitu loh. Tapi ngomongin soal apa namanya negatif nih Kak Amina. Agung pengen sedikit sharing ya. Apa namanya kan sekarang kan Kok bagi-bagi yang negatif? enggak, ini kenyataan. Cuma kita kan ngomongin topik yang hal hubungannya sama negatif kan sekarang lagi apa namanya masa pandemi COVID COVID-19. ya, COVID-19. Kekelau. Kokolau. Iya, kokolau. Terus udah gitu, apa namanya, kan banyak tuh toko-toko yang punya kesulitan ya dalam usaha, terutama pekerjaan yang dia itu harus Terutama yang offline. yang ada Gitu loh. tokonya, mesti ada gerainya, Iya. terus ada listriknya. Online juga perlu listrik gitu loh. Nah, jadi sekarang nih imbas dari COVID-19 ini tuh kayaknya udah Mendunia. merebak kemana-mana dan mungkin dua brand ini mungkin kalian udah pernah denger ya. Yang pertama itu adalah Zara. Oke, Zara. Kamina pernah beli bajunya Zara kan ya? Pernah. Iya, Agung juga beli beberapa bajunya dari Zara Zara. ya. Terus udah gitu ada beberapa merek lain yang ada hubungannya sama Zara, yaitu adalah Massimo Dutti. Ini kayaknya di Indonesia nggak ada deh ya. Taiwan juga nggak ada. Massimo Dutti. Massimo Dutti ya. Terus udah gitu Pull and Bear. Pull and Bear ada. Ada ya? Ada, Pull and Bear ada. Di Indonesia ada, terus di Taiwan juga ada. Oke. Terus Bershka. Oke, jadi 3 brand ini sama Zara, jadi 4. Ini sebetulnya satu grup. Oke, dari perusahaan asal Spanyol ini. Nah, ternyata Perusahaan nih, fashion ya. iya, ternyata nih selama tahun 2020 ini mereka tuh sampai mengalami penurunan dari bulan Januari sampai Maret itu turun sebanyak 3,3 miliar euro ataupun sekitar 52 triliun. Triliun. Gila nih, parah banget kalau dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, dia itu turunnya itu 5,9 miliar euro atau 94 miliar. Tapi dari sisi positifnya, ternyata penjualan mereka online tuh melonjak 95%. Oke? Jadi sudah tidak ada window shopping. Iya. Masa pandemi, orang-orang hanya di rumah sambil nge-browsing internetnya. Jadi ini sebetulnya satu tantangan yang berat buat Businessman. bisnis fashion ya, bisnis fashion. Soalnya karena kan kalau fashion itu kan orang kepengen nyobain dulu, biasanya kan gitu ya tradisional ya. Kalau misalnya ke Matahari di Indonesia gitu, Mbak saya mau bajunya apa Ukurannya namanya? yang M, XS. XXL gitu. Halo Wi, Om Tan, apa kabar? Baik. Halo, Novi. Jadi kan pasti nyobain baju dulu kan. Kalau misalnya online kan nggak bisa. Untung ada live ya sekarang, kayak aku kan juga jual baju kan lewat live kan. Jadi sekarang ini yang dari pemilik Zara ini ya udah begitu loh. Jadi rencana bukan akan dilakukan sebetulnya ya. Itu akan menutup
1.200 toko di seluruh dunia. Wow. Jadi kasihan 1.000. dong karyawannya, mau dikemanakan. 1.200 gerai itu akan ditutup. Gila Kasihan kan? banget ya. Gila kan? Terus pemilik toko apa yang nyewain, ibu kosnya yang nyewain toko-tokonya juga kasihan dong. Nah, kasihan sih. Pendapatan Biasanya- sudah tidak ada lagi. Biasanya yang punya toko, yang punya tanah, yang punya lahan tuh biasanya makmur lah pasti. Iya. Ya. Oke. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua ya, brand. Ini juga ini udah terkenal banget ya, jualan kopi. Oke, Starbucks. Ya. Starbucks itu Kopi mewah. ya di Indonesia juga rame ya. Walaupun masa pandemi tetap aja banyak orang minum Starbucks, tetap aja karena bisa take out, take away. Tapi Ternyata selama 18 bulan ke depan ini ya, itu akan ditutup 400 gerai konvensionalnya yang ada di US. Ditutup 400 gerai. Oke. Jadi ini udah disampaikan oleh CEO dari Starbucks itu Kevin Johnson di USA Sudah Today. dipastikan ya. Jadi itu akan ditutup 400 gerainya. Tapi setelah ternyata ditutup 400 toko, enggak, ternyata sekarang tuh mereka mulai mengalihkan bisnisnya itu dengan ke drive-thru. Jadi sebenarnya bakal banyak perubahan model bisnis gitu ya. Oke. Adalah curbside pick up, jadi kayak ya semacam kayak inilah, kayak drive-thru gitu, kayak di McDonald's Take away gitu, take gitu away. ya, Terus walk Dibawa up pulang. window, jadi misalkan cuman take away bahasa Indonesianya apa? Take away. Bawa pulang. Bungkus. Dibungkus Oh, ya. Bungkus. Terus jadi apa kayak ada semacam kayak kedai kecil ya, kayak kedai kecil terus gitu lah, cuma bisa pesan begitu pergi. Iya. Iya. Jadi take away. Seperti kayak siapa si Pizza Hut juga kan ya, banyak ya sekarang tuh Pizza Hut udah nggak menyediakan Ada restoran. sih restoran yang all you can eat, tapi itu dikit banget. Dikit banget. Dulu kan di mana-mana kan kalau Iya. mau makan pizza itu sepuasnya. Sepuasnya ada saladnya, Betul. buffetnya. Banyak banget. Sekarang lebih banyak mereka cuma toko Take away aja. doang gitu loh. Take away doang. Cuman bungkus. Dibungkus gitu loh. Nah, jadi ini perubahan-perubahan. Nah, ini kita ngomongin di luar negeri ya. Satu di Eropa, satu lagi di US. Nah, sekarang kita ngomong di Indonesia. Indonesia seperti apa? Ini sebenarnya begitu aku baca berita ini, sebenarnya bagus banget buat kita yang lagi di luar negeri ini ya. Karena rencananya pasti kan lambat atau cepat kalian pasti akan pulang juga ke Indonesia kan. Walaupun kadang-kadang ada orang akhirnya balik lagi gitu ya. Tapi kalau punya rencana pulang ya, ini mungkin masukan bagus buat kalian. Karena kita udah ngecontoh ya, perusahaan-perusahaan besar dari Zara, dari Starbucks, itu mereka udah melakukan perubahan. Oke? Nah, sekarang di Indonesia, yang terjadi selama pandemi 3 bulan terakhir ini, ternyata sekarang banyak sekali UMKM di Indonesia itu mulai beralih dari yang namanya offline sekarang menjadi aktivitasnya menuju ke online. Daring. Jadi mereka tuh mulai belajar nih para UMKM ini. Oke, para Toko UMKM. daring ya. Iya. Nah, terus udah gitu, ini ada sedikit angka ya. Angka mungkin masukan juga buat kalian. Di China 74% ya, 74% itu lebih sering berkunjung. Iya, kalau misalkan Dibandingkan pandemi. Iya. Jadi kalau dilihat sebenarnya tingkat belanja mereka tuh terus bertambah 21% dibandingkan sebelum masa pandemi. Itu yang berbelanja. Yang Kalau berbelanja. Yang warna kuning Kalau itu yang berbelanja. Jadi gini loh. Mungkin kamu jarang mampir ke Shopee. Ya, contoh misalkan Shopee ya. Kamu mungkin pas sebelum pandemi jarang ke Shopee. Tapi karena terpaksa harus kerja di rumah, work from home, ya udah akhirnya berkunjung ke Shopee semakin sering. Ya. Oke? Terus dari itu semakin sering berbelanja. Kalau di China naiknya itu 21%. Pembelanjaan mereka. Jadi mungkin bulan ini sebelum pandemi, bulan Desember, mungkin hanya 1000 RMB. Tapi ternyata begitu setelah pandemi, pengeluaran mereka bertambah menjadi 1.210 gitu loh. Naik 21%. Data yang Kak Agung sampaikan ini adalah belanja bahan pangan. Jadi ini termasuk kebutuhan pokok ya. Iya, kebutuhan Seperti pokok. di China, di daratan Tiongkok, selama pandemi itu jumlah yang sering berkunjung secara di toko daring itu mencapai 74%. Yes. Terus angka belanjanya
nggak cuma berkunjung tapi mereka juga membeli itu 21%. Nah, sedangkan di Indonesia, kunjungan orang-orang masyarakat Indonesia untuk ke toko daring, ya, ke toko online itu naik 16% dan pembelanjaannya juga naik 16% gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Corona ataupun juga COVID-19 ini dampak negatifnya tentu ada. Kita nggak bisa pungkiri, tetap ada. Tetapi di lain sisi, ya, di lain sisi itu ada namanya perubahan behavior dari ataupun juga perilaku dari konsumen itu berubah. Betul. Dipaksa berubah, ya. Ada lagi dipaksa dengan edukasi juga, belajar online. Padahal mungkin tahun lalu mungkin kita nggak pernah kepikiran belajar online, nggak mungkin. Iya. Sekarang aku belum pegang barangnya, tak mungkin. Iya, nggak mungkin. Tapi sekarang telurnya belum aku coba timbang-timbang. Iya. Berat apa tidak? Dagingnya belum coba aku pegang, empuk atau tidak, aku nggak bakal beli. Nah, sekarang jadi transformasi digital ya di Indonesia, di Taiwan juga memang sebenarnya kalau Taiwan udah biasa lah ya. Tetapi di Indonesia nih ya, transformasi dari kebiasaan tradisional belanja menjadi sekarang jadi daring ataupun juga online ini tuh muncul gitu loh, dipaksa muncul dan terpaksa muncul. Oke, jadi ini sebenarnya satu kesempatan buat kita yang ada di luar negeri di Taiwan. Mungkin kamu bisa melihat ya, apa sih yang dari Taiwan yang bisa aku bawa ke Indonesia, yang bisa aku belajar dari Taiwan lalu diterapkan di Indonesia. Apa yang bisa aku pelajari? Karena memang walaupun pasar antara Taiwan dengan Indonesia itu beda ya, beda jauh ya. Tetapi dari sini kamu bisa belajar apa sih yang ada di sini yang di Indonesia masih belum ada. Nah, itu bisa dibawa. Tapi menurut Amina ya, untuk masyarakat yang belajar belanja online itu bakal cepat sekali. Karena HP smartphone di mana-mana sudah ada gitu. Termasuk di desa, di kampung, semuanya udah serba telepon cerdas. Iya, jadi sebenarnya udah pakai ini ya, sudah digital. Jadi ini kesempatan baik buat kita di masa pandemi ataupun juga masa seperti ini, pembatasan interaksi sesama itu berubah. Ya, kita harus beradaptasi. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjut ya. Kak, kapan-kapan sharing dong buat web berjualan di online. Bagus juga sih. Kita pikirin ya. Oke, kita akan dengerin sebuah lagu dulu. Setelah itu kita akan kembali dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Oke, kalian kalau udah punya pertanyaan mohon ditunda dulu. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab ya, Kak. Manusia bodoh. Ini lagunya enak nih. Udah lama nggak denger lagu ini. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi ketenaga kerjaan. Buat kawan-kawan yang belum sempat kita sapa, mohon maaf. Ada macam-macam nih, ada banyak. Iya nih. Nana bilang aku rindu status dulu Kak. Setiap hari ada 5 berita terkini di Taiwan. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Kak Agung mau tanya TKI bisa nggak siapa? Bisa nggak? Pan Yongqiu Liu Zhen. Itu apa ya? ARC permanen. Bisa nggak sih? Jawabannya tidak bisa. Oke. Karena untuk yang ARC permanen itu hanya diberikan kepada orang-orang yang gajinya itu di atas 40.000 per bulan. Dia gitu akan menghitung pajak pendapatan yang kamu sumbangkan kepada Taiwan. Iya, jadi itu kenyataannya ya. Tapi cara lainnya itu menikah dengan orang Taiwan sih. Itu juga salah satu cara. Mohon pertanyaan jangan ditulis sekarang dulu. Nanti kita akan buka ya sesi tanya jawab buat kawan-kawan sekalian ya. Oke, berikutnya kita ngomongin dulu soal Tuan Ujie. Tuan Ujie itu hari apa? Hari Festival Tuan Pecun ya? Pecun. Festival makan bakcang. Jadi kalau misalnya nggak ngerti apa tuh Pecun ya udahlah. Kalau ada orang Cina mulai makan bacang. Udah gitu ada lomba apa? Perahu naga. Ya udah itu hari Pecun udah tiba. Sebenarnya itu adalah hari memasuki musim panas. Panas ya. Jadi kalau misalnya kan ini mungkin marketingnya orang zaman dulu kali ya. Gimana menandakan menandakan dari perubahan musim
Semi pindah ke musim panas. Mm-mm. Kan nggak mungkin, hari ini hari apa? Oh, hari ini hari menyambut musim panas, terlalu panjang. Jadi mikir-mikir, oh ya kita makan udah. bacang aja ya. Iya. Terus kalian pensiun aja gitu Iya, ya. terus jualan bacang akhirnya gitu. Terus bikin apa? Jualan bacang, jualan rumput ai ya. Apa tuh rumput? Rumput Rumput ai. Ai sama cangpu. Oh, itu rapat. Rumput. Rumput apa itu? Rumputnya buat apa? Buat ini, Buat ngusir serangga. Oh, bukan ngusir setan ya, bukan ya? Terus biasanya diikat atau digantung di depan pintu biar serangganya nggak masuk ke rumah. Karena kan musim panas banyak tuh serangga itu masuk ke rumah. Ya, atau juga dibikin ini xiangpao. Xiangpao. Jadi dimasukin rempah-rempah, dibungkus kayak bacang pakai kain yang cantik, terus di bawah anak-anak biar anak-anaknya terhindar dari gigitan serangga. Oh gitu, karena di musim panas itu serangga itu banyak banget ya, nyamuk lah, kecoa lah dan segala macam itu bisa bermunculan. Ular pun juga bisa datang. Ular di Taiwan banyak. Banyak, makanya kalau misalnya kalian yang kerjanya di atas gunung ya, di pinggir-pinggir sawah, hati-hati dengan ular-ular yang larinya lurus. Hah? Ular Ular lari emang ada yang lurus? Lurus. Ular kan begini jalannya. Emang ada yang larinya lurus Ini ya? kan buat untuk apa? Belajar pelafalan. Oh, pelafalan ya. Ular lari berlari lurus. Ngomongnya yang cepat. Oke, jadi ini di Taiwan ya, setiap di masyarakat orang Tionghoa, termasuk di Taiwan, itu ada 4 musim. Jadi kalau misalkan memasuki musim panas itu ada disebut dengan hari Tuan U ataupun juga hari tuan-tuan dan puan-puan. Hari apa? Hari bacang. Hari bacang. Oke, Festival Dragon Boat. Nah, kali ini ya di daerah Taoyuan kedatangan menteri dalam negeri ya, namanya adalah Xu Guoyong ya. Terus udah gitu menteri ini itu berkunjung ke salah satu asosiasi kepedulian imigran baru ya. Kemudian karena sebetulnya bacang itu kan macam-macam ya. Ada yang bacang utara, bacang selatan. Bacang asin, bacang manis, bacang Terus, lonjong. Ada macam-macam. Bacang kotak ada nggak? Ada ternyata. Itu buatan Vietnam kayaknya. Jadi sekarang nih si siapa namanya menteri dalam negeri ini si Guoyong ya, itu di sana dia ngadain live gitu loh. Terus dia gitu melakukan ngelelang. Dari total hasil penjualan bacang imigran baru buatan orang-orang Vietnam ini akhirnya dijual kepada masyarakat. Karena di Vietnam itu juga terbagi menjadi 2 wilayah ya. Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Bentar, Vietnam Utara itu yang Vietcong bukan? Maksudnya komunis ya? Dulu waktu perang Vietnam dulu. Kan dulu kan ada perang saudara kan? Hanoi, ibu kotanya di Vietnam Utara. Ho Chi Minh di Vietnam Selatan. Waduh, aku lupa nih, nggak tahu mana yang utara, mana yang mana yang komunis, mana yang demokratis. Aku nggak, karena waktu itu kan masih perang saudara ya. Oke, kita nggak bahas itu deh. Tapi yang pasti kebiasaan mereka itu berbeda antara utara sama selatan. Ya. Nah, jadi ini salah satu lelang bacangnya asal dari bacang utara. Bacang utaranya Vietnam. Oke. Jadi sebenarnya kementerian di Taiwan peduli dengan imigran baru tuh banyak sekali kegiatannya, banyak banget. Setahun tuh bisa bermacam-macam. Jadi sebenarnya untuk masyarakat Vietnam untuk tradisi maupun budayanya hampir mirip ya dengan masyarakat Tionghoa. Walaupun dia sebutnya orang Vietnam, tapi kalau lihat dia kok mukanya Chinese ya. Sebenarnya sih nggak. Soalnya mereka jauh berbeda. Sebenarnya sukunya tuh dekat sih. Dengan Guangdong. Iya, dekat. Soalnya mereka dekat. Kadang-kadang mereka antara yang perbatasan itu mereka sebenarnya bahasanya nyambung. Gitu loh. Kayak kita Indonesia sama Malaysia lah. Ya, beda dikit-dikit tuan-tuan apa tadi bilang? Lo tuan-tuan, puan-puan. Puan-puan. Itu artinya apa? Tuan Ucie. Bapak-bapak, ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Oh, iya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau di Indonesia bilang bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Kalau bahasa Inggris? Mister, madam. Jelek banget sih. Ser dem. Pengen dugem. Ser dem. Pengen dugem. Oke, jadi total ya penjualan itu mencapai $90,000 Taiwan. Kemudian hasil penjualan tersebut itu disumbangkan kepada masyarakat imigran baru yang menghadapi kesulitan. Iya. Ya. Sebenarnya bagi imigran baru mungkin mereka juga
merantau ya Iya. di negeri orang, dan namun pihak pemerintah Taiwan juga turut memperhatikan para imigran baru. Oke, ngomongin soal bacang ya, sebelum kita ngomongin satu lagi, ini adalah satu berita yang sangat menyentuh hati dan juga mengharukan banget, yaitu adalah transplantasi sel punca darah yang diberikan kepada seorang warga negara Indonesia. Ntar bakal Agung sharing ya. Jadi ini perbedaan antara bacang Taiwan sama bacangnya Vietnam Utara itu bedanya apa? Kalau bacangnya orang Chinese kan segitiga ya. Segitiga ya. Tapi kalau misalnya orang Vietnam punya tuh kotak. Kotak. Udah itu gede banget. Ya, kalau lihat dari fotonya gede banget. Itu sengaja dibikin kali ya. Kan keluarganya Karena kan, buat ini kali. keluarganya kan banyak ini biar baginya gitu. Satu bacang itu makanya rame-rame. Iya, makanya rame-rame. Jadi gede banget. Terus isinya apa? Daging baby. Udah gitu ada ketan ya, apa namanya? Ketan. Iya, ketan. Nomi, ketan, satu lagi luto, kacang hijau. kacang ijo. Jadi ada daging baby, ada ketan sama daging kacang ijo. Dalam satu bungkus gede gitu loh. Bungkus segi 4. Jadi mereka tuh kenapa gede? Karena biar bisa bagi-bagi kan, keluarga anak-anaknya kan banyak. Jadi kalau segitiga mungkin repot kali ya. Jadi dibungkus jadi satu. Satu bacang, buat makanya satu rame-rame. keluarga gitu loh, rame-rame gitu. Mungkin masa-masa itu kan banyak orang susah kan ya, kehidupannya ya masa-masa perang gitu kan, ataupun juga mungkin masa-masa ya zaman dulu lah. Jadi mereka begitu bikinnya. Tapi teman-teman juga bisa makan bacang vege sih ya. Ada. Walaupun di Taiwan itu kebanyakan bungkusnya itu daging bak, teman-teman bisa pilih bacang yang vegetarian. Yes. Atau juga sekarang banyak sih ya, ada bacang yang rasa kimchi, macam-macam. ada rasa keju. Betul. Jadi atau juga bacang manis yang isinya itu kacang merah, kacang hijau, macam-macam dulu. Ada juga wijen. bacang dingin ya. Jadi kecil terus dimasukin dalam rumah. Kicang namanya ya. Kicang. Oh, kicang. Tapi ngomongin soal Tuan Wu ya, sebelum kita dengerin lagu, kita bahas tentang cerita dari si Lina ini ya. Aku mengasah juga kalau misalnya di minggu depan tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Ya, minggu depan dari tanggal 25, 26, 27, 28. Jadi buat kawan-kawan yang ada di sektor pabrik ya, manufaktur, panti jompo, 25, 26 itu libur, tapi tanggal 26 sebenarnya nggak libur. Jadi ditukar 26 sama 20 ditukar. Dia harpitnas. Iya, jadi ditukar. Jadi libur cuti bersama lah gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau misalkan kalian kerja di pabrik atau punya teman yang kerja di pabrik, kasih tahu aja tanggal 20 itu waktu hari kerja ya. Tetap dibayar gaji tapi bukan dihitung lembur ya. 26-nya libur. 26-nya libur. Tapi ada juga pabrik yang nggak ngikutin program maksudnya nggak ikutin nggak bikin hari libur gitu. Jadi tetap jalan. 20 mereka libur, 26 mereka kerja gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu 20 kerja, 26 juga kerja, artinya tanggal 26 itu lembur ya. Katanya Risma, ya di sini amaku punya mantu Vietnam sering bikin. Aku sering lihat. Oh iya, gede-gede ya bacangnya ya. Mungkin lebih gampang kali bungkusnya Kak Mina. Irit gitu ya, irit tenaga ya. Kalau misalkan di Indonesia bikinnya ini ketupat ya. Iya. Mirip ya, atau lontong. Teman mama ada yang dia malas ini bungkus. Bacangnya sih enak sih. Terus? Tapi bacangnya itu tinggal milih-milih sendiri. Kamu mau seberapa nasinya, mau seberapa sayurnya. Katanya ribet. Jadi nggak usah dibungkus. Harus nambah-nambah sampah gitu. Oh iya. Padahal sih kalau bacang itu juga ada enaknya karena kan dibungkus daunnya dengan daun. Ada yang daun bambu, ada yang daun pisang. Itu kan aromanya berbeda. Baunya daun pisang sama daun bambu beda ya? Beda. Kalau di Indonesia itu lebih banyak bungkusnya pakai daun pisang. Kenapa nggak? Kenapa pakai daun pisang? Daun pisang kan banyak di Indonesia. Oh, kalau bambu. Kalau di sini susah didapat. Kalau di sini pakainya daun bambu. Daun bambu. Oh iya, makanya. Oh iya. Oh itu daun bambu ya, segede itu ya? Iya, daun bambu. Oke, tiba-tiba kangen sama bacangnya nyokap. Ayo, di rumah makanya pei pucong atau nan pucong. Kalau di rumah dua-duanya ada sih. Sampai yang peipo. Enggak yang yang dingin apa? Kecil-kecil. Kicang juga ada. Kalau di Indonesia tuh lemper. Iya sih, di Indonesia macam-macam ada lemper, lontong, ketupat. Jadi pokoknya dibungkus gitu loh. Kalau Indonesia lemper kalau Indramayu. Iya, jadi macam-macam. Dan Indonesia kalau misalnya lemper itu Jepang onogiri. Onogiri ya?
onogiri kan ya. Apa sih? Fantuan. Oh, fantuan. Oh iya, Beda onigiri, lagi. iya. Beda lagi. Dia nggak pakai apa namanya, nggak pakai daun. Pakainya ini rumput laut. Iya, lebih elegan kelihatannya gitu. Padahal sama aja sih sebetulnya, cuma beda bentuknya aja. Oh, pantesan bosku tentara Taiwan pulang tugas dari Pintong. Iya. Libur. Kumpul-kumpul ini juga termasuk perayaan penting ya. Iya, masyarakat perayaan penting. Tionghoa. Karena memang perubahan musim ya. Jadi Kelepet. satu tahun itu ada 3 perayaan penting dan Tuan U itu juga termasuk salah satunya. Jadi selain perayaan Imlek, perayaan Tuan U, satunya lagi Zhongqiu, festival bulan. Di Indonesia namanya itu kelepet. Beda lagi. Kelepet beda lagi. Itu makanan Bugis ya katanya di sini. Aku ngeliat di Google. Ada lagi yang namanya lupat. Lupat. Apa? Satunya apa? Sumpil. Sumpil apa Sumpil lagi? apa nih? Wah, ini banyak banget ternyata ya. Sumpil apa sumplit? Sumpil. Oh iya, mirip Kak Aminah. Iya, mirip. Ya kan segitiga juga kan sumpil. Bentar nih, sumpil makanan asal mana sih nih? Sumpil. Jadi lapar nih. Iya, jadi lapar. Ketupat sumpil khas Kaliwungu. Oh, oke. Jadi Itu apa namanya? yang mana? Yang ini. itu. Yang di bawah. Ini. Paling bawah iya. Ada Sumpil. satu Sama, sumplit juga. yang dari beras, terus kalau dimakan itu pakai ini gula merah sama parutan kelapa. Nah, itu apa tuh? Apa tuh namanya? Ada lagi namanya arem. Arem itu kayak semacam nasi bakar ya, ada yang juga dibakar sih. Arem, ya pernah. Jadi sebenarnya di orang-orang Asia ya, dari dinasti China sampai ke dinasti Mojopahit itu kan ada interaksi sebetulnya ya. Mungkin saling bertukar. Nih gue ada makanan dari Jawa nih namanya apa tadi? Misalkan arem gitu. Oh, kita juga ada namanya bacang. Yuk kita tukeran. Lu isi apa? Gue isi apa gitu, saling tukar menukar gitu. Rasa lu apa gitu ya. Iya. Punya gue dibakar loh. Oh iya. Oh, punya gue nggak dibakar gitu. Punya gue direbus, ada dikukus gitu. Jadi ini apa? Unik juga mungkin zaman dulu gitu ya. Mungkin nggak bisa ngomong. Ya udah kasih makanan gitu loh. Bawa bacang, ada yang bawa bacang, ada yang bawa sumpil dan segala macamnya gitu loh. Oke, jadi cukup unik juga ya, pertukaran budaya dan asal kita saling menghormati dan juga saling mau terbuka untuk mengenal. Oke, dan kita istirahat sebentar, kita akan mendengarkan sebuah lagu dan setelah itu kita akan kembali lagi dengan obrolan informasi yang lain. Ayo tanggal 25-26 datang ke Lukang, Kak, lihat festival balap perahu tradisi setahun sekali. Lukang tuh di Changhua ya? Iya bukan? Emang di Lukang ada? Di Lukang terkenal loh di jalan ada miaunya. Ada itu ada apa? Kuilnya, kuil besar ya. Tapi jauh Changhua. Naik mobilnya capek. Udah tua. Oke, lanjut lagi ya. Lupis yang pakai daun atasnya lupis. pakai kelapa parut sama gula merah. Enak. Enak lupis. Enak. Kesukaan Amina. Terus kalau potong lupisnya itu pakai apa tahu nggak? Bukan pakai pisau loh, pakai benang. Oh iya nih enak nih. Iya, abis makan ini langsung lupis. Ini ya kolesterolnya nambah ya, Bu. Tahunya cuma makan, namanya aja bisa lupa. Iya. Lupis. Benar, di Taiwan ada yang jual lupis nggak? Kayaknya ada ya. Soalnya kadang-kadang kalau acara apa gitu, pasti kami ngambil itu duluan kalau misalnya ada lupis. Ada. Nggak, soalnya kalau di lupis Indonesia itu kan Amina jadi ingat waktu di Jogja, ada mbok-mbok yang gendong satu bakul, penuh dengan kuenya macam-macam, terus ada gudeg, makanan-makanan kayak kucing gitu. Karena isinya dikit-dikit. Terus Amina suka pesan lupis. Nah, nanti lupisnya itu dia potonginnya pakai benang. Terus disiramin, ditambahin. Dalamnya tuh ada... Nggak ada. Kosong. Ada satu kayak mirip kayak lupis gitu. Oh, kue putu. Kadang-kadang kalau kue putu kan dalamnya kan ada taruh gula Jawa merah, kan. Gula merah. Jadi begitu kita gigit kan manis ya. Enak banget itu. Tapi kalau putu kan ini tepung. Kalau ini kan dari ketan ya, beras. Ya? Oke, kalau ngomongin makanan seru. Ya, habis-habis. Kapan-kapan kita taruh makanan di sini gitu ya. Oke, lanjut lagi dengan informasi nakar. Ini berita yang sebetulnya berita satu hal yang menyedihkan, tetapi di antara kesedihan itu ada yang mengharukan. Dan juga harus bersyukur dengan
semua orang ya. Jadi ini sebuah cerita dari seorang warga negara Indonesia namanya Warga Lina. Indonesia. Oke. Dia itu terdeteksi penyakit namanya anemia aplastik. Apa tuh? Oke. Buat yang nanya, Kak, inboxku dibuka dong. Iya, sabar ya, Kak ya. Kalau Sabtu Minggu memang agak lambat. Sabar. Pasti kita bakal bales ya. Jadi kena penyakit namanya adalah anemia aplastik. Ini anemia aplastik itu apa sih? Jadi kan setiap manusia itu kan punya sel darah. Siapa yang menghasilkan sel darah? Jadi pabriknya sel darah itu apa? Sumsum, Ya, tulang sumsum. tulang belakang sumsum, ya. tulang belakang kita. Makanya tulang sumsum itu penting banget untuk selain jantung ya, tulang sumsum, jantung sama otak itu kan organ tubuh yang paling penting untuk bisa tetap hidup. Oke? Nah, teman kita ini, si Lina ini, beberapa saat yang lalu tuh terdeteksi kena penyakit anemia aplastik. Jadi ini bukan penyakit yang karena salah makan apa atau gimana, enggak, ya dia kena aja gitu. Kayak kita kena kanker gitu ya. Enggak, Udah mungkin kena ya kanker. karena organ tubuh kita kan di dalam, kita juga susah mendeteksi dan ada saja yang tidak sempurna. Iya, Iya. setiap orang yang nggak sempurna, betul. nggak ada yang 100% sempurna. Iya. Nah, yang sempurna udah meninggal biasanya gitu, ya. Nah, jadi si Lina ini dia kerjanya kayaknya di Taipei kerjanya ini. Jadi dia itu membutuhkan sumsum tulang yang datangnya dari orang lain. Nah, tapi kan setiap orang itu kan ada cocok-cocok ada Cocok apa enggak cocok atau DNA-nya. enggak, DNA cukup apa enggak gitu ya. Masuk TV Formosa Kak Agung Lina itu. Iya, betul. Jadi biasanya kalau transplantasi tulang sumsum itu biasanya antara orang tua ataupun juga kandung. saudara kandung. Suami istri nggak bisa loh, karena itu kan Beda. bukan satu keturunan. Jadi dia tuh harus satu keturunan. Nah, biasanya kalau orang tua itu 50%, ya, anak itu 25%. Kalau saudara. Saudara dekat juga kurang lebih 50%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini si Lina ini ya, si Lisa ini. Lina. Lina. Gue bingung tukar-tukar. Jadi si Lina ini, dia itu membutuhkan tulang sumsum dari orang tua, kalau nggak dari keluarganya lah, ya, dari anak saudaranya atau dari anaknya, gitu loh. Nah, ini kan biayanya kan tinggi, ya kan? Dia juga kerja di Taiwan, nggak ada keluarga, nggak ada kerabat di Taiwan, nggak ada saudara kandung di Taiwan. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu bekerja sama dengan dengan dokter di daerah Taipei Rongzhong Iyuan, ya. Dia itu dokternya itu bilang, yaudah kita gini aja, kita undang adiknya ke Taiwan. Tapi masalahnya Kak Amina kan sekarang lagi masalah pandemi kan. Betul. Ya mau nggak mau, demi menyelamatkan nyawanya si Lina. Adiknya diundang. Iya. Nah itu udah datang nih ya. Tantangan kedua, adiknya baru umur 5 tahun. Baru umur 5 tahun. Betul. Dari 5 tahun. Sedangkan si Linanya itu udah berumur berapa nih ya? Nggak disebutin umurnya berapa. Tapi si adiknya ini beratnya cuma 15 kilo. Sedangkan si Linanya itu beratnya 40 kilo gitu loh. Dan setiap hari si adiknya Lina ini harus transfusi darah gitu juga. Ya, mengambil darahnya itu Iya. 60 sampai 70 cc Per 3 setiap hari berturut-turut selama 3 hari. 3 hari. Iya. Nah, karena ini kan sebelum transplantasi dari tulang sumsum ini gitu loh. Jadi sebenarnya rencana ini proses operasinya akan berjalan di pertengahan bulan Juli mendatang. Yes, kita jadi doakan keluarganya Lina, adiknya didampingi oleh ibunya, sudah didatangkan ke Taiwan. Sudah dikarantina belum? Udah ada karantina. Oke. Di tanggal 6 月2日. Karantinanya 21 hari loh. Iya. Jadi dia tuh datangnya tuh tanggal 2 Juni, ya, jika baru tiba 2 minggu yang lalu. Terus sudah gitu, begitu tiba di Taiwan, langsung dibawa ke rumah sakit veteran di Taipei untuk pengambilan tes darah. Setelah 3 hari kemudian, ya, kayaknya mereka ternyata si Linanya mungkin di Taichung kali Kak Amina. Karena dia diantarnya langsung ke hotel di Taichung untuk beristirahat gitu loh. Wow, ini terima kasih banget ya buat
dokter dan juga tim medis Taiwan yang bersedia melakukan hal ini. Nah, Agung rasa biayanya mestinya sih ditanggung oleh Asuransi ini. Kesehatan. Bukan, kayaknya juga Nasional. bakal dapat sumbangan deh. Karena dia kerjasama dengan pokoknya ada kerjasama lah gitulah. Mungkin dari majikan juga ngasih, dokternya juga mau bantu, rumah sakit juga mau bantu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini tuh ada satu dana ataupun juga satu yayasan yang bisa melakukan bantuan internasional. Kan kadang-kadang kita melihat ya, tim medis Taiwan berhasil melakukan operasi terhadap anak yang berasal dari Vietnam atau dari negara mana, diundang orang itu ke Taiwan, pengobatan sembuh, begitu melakukan press release. Sebenarnya gitu. sebelumnya ya, dari masalah kelainan yang diderita oleh Lina ini sudah dibantu oleh asosiasi pengobatan atau rumah sakit yang ada di Taiwan, dan mereka meminta bantuan sampai ke luar negeri. Yeah. Namun karena masalah pandemi ini sampai diantar ke Amerika Serikat ya. Soalnya Namun, jadi sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya operasi ini bisa dilakukan, cuman untuk tes pengobatannya itu hasil tesnya itu lakukan di US, di Amerika gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa di Indonesia. Cuman karena masa pandemi ini sehingga mereka tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya dari tim medis yang ada di Taiwan, mereka melakukan transplantasi tulang untuk sumsum. Menolong Lina dengan mengundang keluarganya, adiknya datang ke Taiwan. Ya, kita berdoa semoga saja operasi ini dapat berjalan dengan sukses. Yes, jadi kita doa-doa bersama ya, semuanya doain, karena mungkin lagi sholat juga doain buat Lina dan juga adiknya, dan juga untuk tim medis, semoga pengobatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke? Dan kalau misalnya kamu temannya Lina, titip salam ya dari Agung sama Amina ya. Kalau kenal, kalau nggak kenal ya nggak apa-apa lah. Tapi kita doain aja ya, karena nggak kenal kita sama-sama mendoakan. Oke, kita istirahat sebentar dan kita akan mendengarkan sebuah lagu, dan buat kalian silakan tinggalkan pertanyaan di bawah ini sekarang juga. Hip hura-hura. Oh, hip hip hura hura. Lagu jadul juga ya. Mungkin nggak kepake. Ini nggak kepake. Nggak kepake. Oke, kalian kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di bawah, ntar bakal kita jawab ya. Kalau enggak nanti kita akan menjawab pertanyaan yang di atas dulu ya. Oke, ada nggak pertanyaan di atas nih? Nah, itu kontrak bisa diperpanjang lagi sampai bulan 9. Oh iya, oke, betul-betul. Lanjut dengan informasi naker sebelum kita tutup acara hari ini. Kita ingin menyampaikan juga dari Kamina, katanya apa nih? Dari teman-teman yang sudah genap bekerja, kontrak kerjanya sudah habis, karena sebelumnya sudah diberlakukan ya, dapat diperpanjang 3 bulan ke depan hingga 6 bulan. Betul. Nah, bagi yang kontraknya habis di tanggal 17 Juni, kalau tidak salah tanggal 17 ya, di bulan Juni, maka dapat diperpanjang lagi selama 3 bulan hingga bulan September nanti. Jadi maksudnya kalau habis masa kontraknya setelah habisnya sebelum bulan tanggal Juni? 17 Juni atau setelah 17 Juni? Habisnya pas ini tanggal Juni. Jadi kalau misalnya setelah bulan, kalau dia sebelum kalau dia habisnya tanggal 18 Juni dia harus pulang. 18 Juni. Yang pas bulan Juni. Jadi masa kontrak dia sudah selesai di bulan Juni. Jadi kalau dia bisa perpanjang. Kalau dia habis kontraknya tanggal 20 Juni. Kalau kontraknya 18 Juni itu belum disampaikan sih. Oke. Coba dicek dulu ya. Karena ini kemungkinan sih mestinya bakal diperpanjang sampai dengan bulan September ya. Jadi buat kawan-kawan sekalian, kalau misalkan dalam beberapa saat ini kamu mendapatkan informasi, kok gue nggak bisa pulang gitu ya, padahal aku udah pengen pulang, ataupun juga aku nggak kepengen pulang, bisa nggak diperpanjang lagi karena masa pandemi ini? Karena saat ini pemerintah Taiwan itu masih kesulitan untuk mendapatkan pekerja baru. Oke, salah satu teman baik Agung yang pemilik dari salah satu agensi, Agung tanyakan sampai saat ini kantor kalian masih mendatangkan pekerja Indonesia nggak? Dia bilang masih. Oh masih, kok bisa? Kan bukannya lagi ditutup.
Dia bilang, oh itu karena kita bulan Maret kemarin itu sudah mengajukan visa, ya sudah mengajukan visa. Jadi yang datang ini adalah visa yang udah diajukan. Tapi setelah bulan Maret itu udah nggak bisa mengajukan visa lagi. Jadi kurang lebih ada 80-an dokumen yang udah dimasukkan sebelum bulan Maret gitu loh. Nah jadi mungkin ini ya buat kawan-kawan yang sekarang nggak bisa pulang atau majikannya nggak mendapatkan pekerja baru dari Indonesia, pilihan cuma dua. Satu, melanjutkan kontrak yang sudah habis dengan ditambah 3 bulan, atau mencari pekerja yang sedang proses pindah majikan. Iya, jadi bagi mereka yang sudah finish kontrak, Ini. sudah masa kontraknya 12 tahun, atau bagi mereka yang bekerja di majikan yang sama di rumah tangga sudah genap 14 tahun. Yes. Jadi selama 17 Juni sampai September, 17 September itu masih diperpanjang lagi 3 bulan. Iya, jadi istilahnya adalah kalau kamu habis masa kontraknya itu antara 17 Juni sampai dengan 19 Juni, Yep. jadi masa 3 bulan ini kamu kontraknya habis, majikan masih belum mendapatkan pekerja baru, kamu akan diperpanjang lagi 3 sampai dengan 6 bulan, bukan? 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi diperpanjang lagi 3 bulan. Oke, jadi diperpanjang lagi. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir bahwa gimana nih aku belum kepengen pulang, masih mau kerja, bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. Jadi seenggaknya masih bisa ngecon lah ya 3 bulan ya, lumayan ya. 3 Ini bulan. bagi yang masa tinggalnya itu juga sudah full. Iya, betul. Jadi ada yang mungkin kamu tuh habis kontraknya 12 tahun. Ada yang 14 tahun gitu. Jadi ini informasi buat kalian supaya nggak usah khawatir ya. Bisa diperpanjang apa enggak. Ini bagus juga sih. Oke, programnya bagus juga. Kak, kalau putus kontrak memang harus ganti rugi ya? Enggak ada re-off, nggak ada. Kamu kan udah sering ikutin acara informasi naker. Kok kamu masih nanya, ya? Habis buka sesi pertanyaan. Oh iya, mungkin dia daripada kosong, nggak ada yang nanya. Jadi dia bantu nanya. Thank you. Buat ngeramein. Tuh, dibantu sama si Wi tuh, re-off ya. Jadi memang nggak boleh ya, namanya ganti rugi itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain dari kawan-kawan sekalian? Kalau nggak ada, kita mesti pamit dulu ya. Kita mesti pada pamit. pinter-pinter, nggak ada pertanyaan. Yes, betul. Jadi buat kalian kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalnya belum terjawab, silahkan aja langsung tanya sama 1955. Tapi Riaf bilang tapi agenku minta loh Kak. Kalau minta ya. Minta kwitansi. Jangan dikasih. Minta kwitansi kalau dia mungkin cara ini ngotot, bagus, minta kwitansi. Dia bilang boleh. Iya, tapi kwitansinya Hai mana Sochi, gitu. ya. Bukti kamu sudah membayar. Nanti Ya, kwitansi ini sebagai bukti untuk kamu melapor. Mengenai minggu kelima peraturannya bagaimana sebenarnya Kak? Untuk minggu kelima ya, sebenarnya bagi teman-teman gajinya itu 1 bulan. 1 bulan, jadi dalam 1 bulan 7 hari bekerja dapat 1 hari libur. Yes. Nah jadi itu sebenarnya tidak dihitung per hari gajinya. Iya. Kalau itu udah termasuk dengan hari minggu kelima. Tapi kalau misalkan memang hari minggu kelima majikan mau beri ngasih gaji lembur boleh gitu loh. Tapi Agung selalu mengatakan strateginya adalah ya udah deh. Libur aja. Boleh nggak aku minta libur gitu loh. Jadi minggu kelima tuh dianggap libur gitu loh. Kamu minta izin libur ya. Oke kawan-kawan, terima kasih banget buat yang udah nonton. Kalau misalnya belum terjawab pertanyaannya, kamu terus hari Senin bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan ada live lagi. Ataupun kalau misalnya benar-benar kepepet, langsung hubungi 1955. Oke, Agung Sunarto pamit. Pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.